Diwarnai dengan aksi bakar ban dan tabur bunga, para peserta demo dari berbagai kampus di Kota Semarang membentangkan sejumlah poster berisi tuntutan. Selain itu, para peserta aksi ini juga melakukan orasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Rabu petang. Total ada sekitar 35 tuntutan yang disampaikan para mahasiswa dalam aksi demo kali ini. Perwakilan Korlapaksi Aufa Tarik mengatakan aksi ini sebagai bentuk keprihatinan atas kegagalan kepemimpinan Joko Widodo selama 9 tahun. Berbagai aspek yang dinilainya gagal, yakni aspek ekonomi, ekologi, pendidikan, hingga hak asasi manusia. Dari 35 tuntutan mereka mengerucutkan pada perbaikan aparatur penegak hukum, pendidikan, dan pelanggaran HAM. Arik memberikan contoh sejumlah permasalahan di Jawa Tengah, yakni Desa Wadas, banjir hingga kendang, sehingga dia meminta kebijakan pemerintah yang merusak lingkungan untuk dihilangkan. Selain itu, aksi ini juga sebagai bentuk kekecewaan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai meloloskan Gibran Melenggang sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di ajang Pilpres 2024 sebab ia menilai putusan MK tersebut syarat dengan nepotisme. Kita Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah melaksanakan aksi untuk menuntut evaluasi 9 tahun Joko Widodo, yang mana kita membagi atas kluster hukum, ekonomi, ekologi, pendidikan, dan juga hak asasi manusia, yang mana sejatinya banyak sekali tuntutan-tuntutan dari mahasiswa, kurang lebih ada 35, yang mana kita kerucutkan kembali menjadi 5 tuntutan utama, yang mana fokus utama kita adalah perbaikan atas aparatur penegak hukum, kemudian kita fokus terhadap pendidikan, dan juga pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat ini. Kita menuntut bahwasannya memang Presiden Jokowi dalam memimpin negara ini 9 tahun masih banyak hal-hal yang perlu dikembangkan dan juga harus diselesaikan. Namun kita paham bahwasannya masa kepemimpinan Jokowi masih tinggal 1 tahun lagi, dan harapannya ini menjadi evaluasi bagi calon presiden dan wakil presiden yang akan meneruskan. Jadi kita menuntut bahwasannya permasalahan-permasalahan yang sudah kita inventarisir dan kita sampaikan kepada instansi terkait, yaitu DPRD, untuk bisa ditindaklanjuti dan juga disampaikan ke pemerintah pusat. Namun kita paham bahwasannya sampai saat ini tidak ada dari pihak DPRD yang bisa menemui kita, dan kita masih berupaya untuk bisa menyampaikan tuntutan-tuntutan yang kita sampaikan. Seperti itu, teman-teman. Kalau isu di Jawa Tengah sendiri apa Mas yang dituntutannya yang tidak? Ya, selalu terkait dengan Desa Wadas, kemudian banjir dan juga kendang, terkait dengan permasalahan Jawa Tengah, kita menjadikan satu itu permasalahan untuk pembangunan dan juga iklim ekologi. Jadi permasalahan-permasalahan itu kita jadikan satu dan kita masukkan ke dalam tuntutan, yaitu perbaiki kinerja dari presiden dan juga kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan dan juga menindas rakyat Indonesia. Seperti itu. Demonstrasi ini juga wujud kekecewaan Gibran maju jadi cawapres nggak? Salah satunya memang hadirnya putusan MK 90 PUU garing XXI 2023 yang memutuskan bahwasannya Hakim MK mengetok bahwasannya seorang calon presiden dan wakil presiden dapat maju ketika memiliki umur minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, yang mana sebenarnya kita pahami bahwasannya putusan itu lekat dengan isu politik praktis, yang mana kedekatan antara Anwar Usman dan juga Presiden Jokowi yang kemudian menjadikan kita bergerak, karena kekecewaan kita terkait putusan itu menjadikan satu amarah besar yang menjadi evaluasi 9 tahun Jokowi. Seperti itu. Sejatinya ada 5. Yang pertama tadi melakukan reformasi aparat penegak hukum serta mencabut undang-undang yang bermasalah. Itu pertama. Kemudian menuntut pengembalian komponen kebutuhan hidup layak dalam penentuan upah untuk mewujudkan wacana portal satu data demi distribusi bantuan sosial yang lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, mewujudkan pemerintah yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian yang keempat, melindungi dan memastikan praktik kebebasan mimbar akademik, hidup di lingkungan pendidikan, dan berhenti mempolitisasi dan melibatkan dunia pendidikan dalam politik praktis, serta tolak komersialisasi dalam tiap tingkat pendidikan. Yang terakhir, cabut UU Minerba, kemudian wujudkan reformasi agraria dan wujudkan transisi energi yang berkeadilan. Kelima poin tuntutan ini sejatinya dijadikan satu dari 30 poin tuntutan yang sudah kami analisis dan juga kami kaji sebelumnya. Seperti itu. Para peserta aksi berharap berbagai tuntutan ini bisa disampaikan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah pusat.
Sempat diwarnai aksi bakar ban, namun aksi tetap berlangsung tertib dan mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian setempat. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.